Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Teman-teman sekalian, tim Waras yang dirahmati Allah, kemudian yang terhormat Pak Haji Ismail sebagai owner Bali Honey. Alhamdulillah, seperti kesepakatan bersama jam 20 waktu Indonesia Barat ini kita hadir di Zoom meeting. Semoga pertemuan kita di dunia maya ini bisa mempererat tali hubungan kita, tali silaturahim, karena janji Nabi silaturahim membuka pintu rezeki. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka pintu rezeki kita semua, khususnya teman-teman di Bali, sesuai dengan program kita tempo hari, Millionaires 2 Bali, tujuannya dalam rangka untuk scale up teman-teman UKM di Bali. Nah, di kesempatan ini Pak Ismail, kami dari tim Waras. Waras itu singkatan Pak Haji ya. Waras itu W-nya Wiwi. Nah, ini ada Bu Wiwi ya. Oke. Kemudian A-nya itu Andri. Bu Wiwi ini yang punya owner Ragam Warna Indonesia. Ya Bu Wiwi ya? Insya Allah, iya Mas. Ya, kemudian ada Mas Andri. Mas Andri ini founder dari Sekolah Bisnis Dekor Academy dan bisnis pertanian yang nanti beliau mungkin bisa kenalkan juga ya. Dari Dekofarm. Kemudian R-nya itu Waras, R-nya itu Revi. Nah, ini ibu pengusaha juga, usahanya banyak sekali ya. Salah satunya peternakan puyuh ya. Jadi dari usaha ternak puyuh ini banyak turunannya. Kemudian mana Bu Revi, mana kenalin dong wajahnya Bu Revi. Ini Bu Revi. Bu Revi. Kemudian berikutnya Agus ya, saya sendiri. Pak Haji Ismail sudah kenal dengan saya kemarin ya. Kemudian S berikutnya ada Kang Seto. Kang Seto belum masuk, mungkin lagi masih sibuk di luar ya. Dan yang terakhir ada Bli Sandi. Beliau dari Bali ya Bang Sandi ya, Bli Sandi ya. Ya betul Pak Agus. Bali juga, tapi sekarang aktif di Jakarta. Nah, kegiatan beliau masih aktif di Telkom ya. Siapa? Ya, masih di Telkom. Nah, teman-teman Waras ini dalam kesempatan Millionaires 2 kemarin mendapatkan satu challenge untuk membantu scale up teman-teman UKM di Bali. Nah, dari beberapa UMKM yang tempo hari kita susuri, ada sekitar 4 yang tercatat di tim administrasi tim Waras. Salah satu yang hari ini atau malam ini kita mau silaturahim dengan Bali Honey, ownernya Pak Haji Ismail ya. Nah, ini sekilas tentang tim Waras. Nah, saya kenalkan buat teman-teman tim Waras. Hari ini kita kedatangan owner dari Bali Honey yang beberapa waktu lalu saya sampaikan di grup meeting Waras. Kenalkan wajahnya Pak Haji Ismail. Ya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Ismail ini ownernya dari Bali Honey. Oke, nanti silakan teman-teman obrol-obrol kepada Pak Haji Ismail. Mari sama-sama kita buka Zoom meeting ini dengan baca basmalah supaya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lempar ke floor ya, kira-kira Pak Haji Ismail dulu atau teman-teman Waras dulu ada yang mau sampaikan mungkin? Ya, paling Pak Haji Ismail dulu untuk menjelaskan tentang pilihan ini ya, company profilnya dulu lah ya, biar kita tahu. Oke. Silakan Pak Haji Ismail. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya company profile sudah saya WhatsApp langsung ke Mas Agus secara tertulisnya.
Namun saya ingin menceritakan sedikit tentang profil saya. Yang saya sebenarnya lahir dan besar itu di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Itu native island saya di sana, dan saya mulai masuk Bali itu tahun 94, dan bekerja di beberapa hotel berbintang di Bali. Jadi background saya perhotelan. Saya sempat juga di beberapa negara di luar, dan 2007 saya kembali ke Bali dan mendapatkan investor untuk membuka penggemukan sapi waktu itu. Jadi kita lakukan breeding, fattening, dan milking. Ada 3. Cuman breedingnya yang geser duluan, sehingga masih ada milking dan fattening aja. Itu sempat bertahan selama 5 tahun. Nah, di tahun 2008 itu saya mulai mempelajari tentang lebah sampai 2012, selama 4 tahun. Kemudian 2014 kita sudah mulai punya brand sendiri, mulai jualan. Namun waktu itu sangat-sangat tradisional, jadi kita belum fokus. Saya pun sambil membantu beberapa proyek di Bali. Nah, Bali Honey sendiri mulai tercetus namanya itu tahun 2017, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2017. Saya tinggalkan semua pekerjaan saya dan saya fokus di Bali Honey. Nah, Bali Honey ini USP-nya adalah kita mengikuti standar nasional Indonesia 8664 dari sisi mutu. Kemudian saya lakukan open door management policy, di mana setiap orang, setiap pelanggan, bahkan kompetitor kita boleh tahu segala detail apa yang kita lakukan di Bali Honey. Sehingga semua ilmu itu kita tidak pegang sendiri, melainkan kita sebarkan ke banyak orang. Mengingat saat ini jumlah madu Indonesia yang bermutu di pasaran itu kurang dari 50%-nya. Banyak sekali madu-madu yang tidak bermutu, bahkan dibilang madu yang jenisnya kalau kami di organisasi nyebutnya SOS. SOS itu kepanjangan dari sintetik oplosan sirupan. Dan ini yang tidak bagus bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Padahal orang Indonesia kepengen beli madu itu supaya dia sehat. Kalau dia mendapatkan madu yang under quality, maka kasihan ginjalnya, kasihan organ tubuhnya jadi tidak sehat. Nah, berawal dari sini kita kepengen menampilkan madu hanya madu yang bagus kepada customer. Nah, dalam bisnis saya menerapkan 3 pilar. Pilar pertama yaitu quality assurance. Pilar kedua yaitu apa yang kita sebut dengan quality assurance. Kemudian yang kedua adalah saya nyebutnya sustainability. Kemudian yang ketiga adalah fair trade. Mungkin saat ini Bali Honey itu satu-satunya perusahaan madu tingkat UMKM di Indonesia yang sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Nah, ini bukti keseriusan kita untuk menampilkan kualitas yang terbaik untuk para customer kita. Nah, sebagai gantinya, customer juga mau membayar madu kita dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang lain. Jadi dari sisi bisnis, walaupun kecil, alhamdulillah sampai saat ini kita tetap survive, dan di awal 2017 ke atas itu kita melayani hotel, restoran, dan duty free. Duty free di airport cukup bagus pasarannya. Ketika pandemi datang, maka ketiga pasar kita ini menjadi collapse. Terasa sekali 2 bulan setelah pandemi. Namun setelah itu yang saya lakukan adalah shifting di marketingnya. Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan yang loyal, kemudian kita memperbanyak ke reseller sehingga omsetnya kembali naik. Sampai sekarang ini kelihatannya mulai tambah naik dan stabil. Jadi itu tentang Bali Honey. Dan ke depan kita ingin, sebenarnya di Bali yang belum ada itu adalah pusat edukasi dan wisata perlebahan, di mana kita membuka lahan atau sentral untuk orang bisa mempelajari tentang lebah,
bukan hanya turis domestik, tapi turis mancanegara juga insya Allah akan tertarik untuk itu. Mereka bisa datang untuk mengetahui beberapa jenis lebah yang ada di Indonesia, kemudian kita jelaskan tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar untuk lebah, kemudian mereka juga bisa atraksi seperti dia buka baju kemudian dipenuhi lebah di sekujur tubuhnya seperti itu, atau mungkin terapi sengat lebah, atau dia bikin minuman-minuman yang berasal dari madu, produk-produk madu di satu tempat itu. Jadi kalau dia keliling seharian misalnya, kemudian kita bukakan semacam kafe kecil untuk mereka, insya Allah kafenya juga akan mendapatkan income dari sana. Di samping itu desa setempat, desa adat juga mungkin bisa mendapatkan bisnis dari apa yang kita lakukan di pusat edukasi dan wisata perlebahan ini. Itu rencananya seperti di Thailand. Kalau di Thailand mungkin daya tariknya karena dia punyanya Raja Thailand sehingga diharuskan pariwisata untuk ke sana. Kalau di sini mungkin kita nanti mohon kepada Pak Gubernur karena ini lokasinya di desanya Pak Gubernur sekarang untuk bisa menjadi rekomendasi bagi travel agent untuk membuat package ke sana. Dan kalau di Thailand itu daya tarik utamanya adalah karena lebah itu menghisap bunga opium. Mungkin kalau di Indonesia kita tidak diperbolehkan untuk itu, maka kita bisa kembangkan jenis bunga yang lain. Saya punya teman di Lombok yang dia mengimpor manuka itu dari New Zealand, dia tanam di Lombok. Dan hari ini dia menjual madunya 1 kilo itu seharga 15 juta per kilo. Dan itu setiap dia panen itu sudah dibeli semuanya 100% oleh orang Singapura. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Kemudian saya berkomunikasi waktu itu dengan Bapak Duta Besar Indonesia yang di Mesir. Ternyata setelah saya usut, orang Qatar itu, saya dulu pernah kerja di Qatar dan saya pernah tinggal di Qatar 2 tahun. Orang Qatar itu dia punya uang saat ini. Tetapi dia tidak sembarangan beli madu. Yang dia mau beli adalah madu sider. Nah, madu sider itu di sana kalau kita rupiahkan harganya mungkin sekitar 1,4 juta per kilo. Nah, ternyata di sini di Indonesia kita punya banyak sekali sider yang bisa kita kembangkan untuk kita jual menjadi produk madu yang apa namanya itu signature atau madu yang kita kualitaskan atau kita jual dengan cara yang premium gitu. Itu sekilas ininya. Dan kalau tadi Mas Agus kepengen juga saya menjelaskan bagaimana kendalanya Bali Honey, ada beberapa hal. Bali Honey ini adalah perusahaan keluarga, sampai saat ini kita belum besar, masih mungkin UMKM statusnya. Apa yang kita nggak punya saat ini adalah tim marketing. Selama ini kita belum punya tim marketing. Dan saya sendiri di hotel itu background saya service. Jadi saya tidak punya juga background atau skill untuk marketing. Tapi kalau untuk memuaskan pelanggan, alhamdulillah sampai saat ini pelanggan kita banyak yang puas dengan produk kita. Dan insya Allah saya kapan hari kirim ke Mas Agus sama Mbak Wiwi. Mudah-mudahan sudah diterima. Sudah. Sudah, terima kasih. Ya, itu terima kasih sudah membeli Bali Honey. Ya. Dan pelanggan-pelanggan dari luar negeri juga banyak yang puas dengan madu kita. Ya. Itu yang kita hadapi sekarang. Marketing kita belum kuat. Kemudian untuk mengembangkan bisnis, terus terang finansialnya juga belum kuat karena memang ini. Saya mulai bisnis 2017 ini Bali Honey dengan modal 25 juta. Kemudian setelah 3 bulan jalan saya ketipu 16 juta, alhamdulillah. Dan itu membuat saya lebih bersemangat untuk jalan. Dan seperti di Lombok sekarang mereka minta kita untuk membawa lebah kita ke Lombok. Tapi untuk membawa lebah kita ke Lombok potensinya sangat besar. Saya sudah survei di Lombok Utara, dari Lombok Utara bagian timur sampai barat itu potensinya sangat-sangat besar. Dan mutu madu di Lombok, kalau ketimbang madu dengan Bali Honey, kita masih jauh di atas mereka dengan harga yang lebih rendah. Artinya potensi pasarnya masih sangat-sangat besar. Kalau kita lihat
beberapa kali polisi menangkap kayak yang terakhir di Tangerang atau di mana itu yang tukang mie bikin madu sintetik dengan omset 8 miliar sebulan, itu kayak miris rasanya. Ish, Masya Allah. Ngeri gitu ya. Karena terus kalau semua orang Indonesia mengkonsumsi madu itu nanti kan bukan tambah sehat orang kita, tambah sakit, kasihan juga gitu. Nah, ini yang sempat juga kemarin saya bicarakan dengan beberapa tokoh supaya bagaimana caranya ke depan masyarakat itu mempunyai pilihan yang lebih banyak dari sisi mutu madu yang bagus. Karena saya yakin semakin banyaknya produksi madu yang bagus, maka tingkat harga juga akan menjadi lebih kompetitif, karena kita di petani juga kalau produksi kita banyak, maka overhead-nya jadi lebih rendah. Itu yang saya harapkan. Karena saat ini memang cukup tinggi biayanya karena produksi kita masih sedikit. Cuman alhamdulillah selama dari 2017 sampai sekarang saya jalankan Bali Honey, belum pernah kita mengalami kerugian. Setiap bulan itu selalu ada keuntungan walaupun masih tidak sebesar yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah udah bisa jalan. Itu dulu, nanti mungkin selanjutnya kita bisa diskusi. Bisa TikTok ya? Ya, itu yang lebih bagus Mas. Boleh saya nanya Pak ya langsung ya? Ya, silakan Mas Andri. Ya, Mas Andri. Saya senang sekali ya dapat ikut menyimak Zoom meeting malam ini. Salam kenal ya Pak Ustaz Ismail. Mungkin saya langsung di pertanyaan Pak. Kaitan dengan brand madu Bali ya. Bali Honey. Bali Honey ini apakah memang dikhususkan itu diternak di Bali, atau ini hanya sebuah brand saja yang mana nanti pengembangan bisa sampai di luar daerah dengan memanfaatkan lebah dan perkebunan di luar Bali gitu Pak? Oke. Mungkin enaknya satu-satu ya biar saya nggak nanti bisa ditambah pertanyaannya Mas Andri. Kenapa saya pilih brand Bali Honey? Sebenarnya tahun 2016 dulu, 2014 saya mengawali bisnis setelah saya belajar 4 tahun di perlebahan dari 2008 sampai 2012. 2014 itu kita masih punya brand itu HF. Karena yang punya lebah adalah paman istri saya, namanya Hanafi. Jadi singkatannya HF. Kemudian saya plesetin jadi Hutan Firdaus. Dan itu nggak sempat jalan banyak. Kemudian 2016 kita bikin nama itu Java Honey. Nah, Java Honey sempat jalan, tetapi saya waktu itu masih bantuin proyek Siloam untuk buka rumah sakit Siloam di Bali. Jadi saya kurang fokus. Akhirnya ada teman yang pinjam nama itu, nama Java Honey, dan itu benar-benar booming. Omsetnya luar biasa omsetnya. Kalau kita bayangkan per bulan dia menghabiskan uang untuk promosi di Facebook itu sekitar 400 juta per bulan. Jadi kelihatan omset yang dia dapat itu udah. Nah, cuman Mas Riko kelihatannya kurang fokus waktu itu sehingga Java Honey sekarang walaupun masih ada tapi udah turun. Nah, kaitannya dengan Bali Honey, kalau berharap di Bali saja produksinya, mungkin ke depan itu tidak akan bisa memenuhi permintaan pasar. Karena di Bali bunga itu mulai ada secara konsisten itu pada bulan April kemarin, tapi tidak bagus cuacanya. Kemudian yang lebih sering kita Juli, Agustus, September, Oktober. Cuman 4 bulan aja kita produksi di Bali yang banyak. Setelah itu tidak banyak varian bunga di Bali kalau dibandingkan dengan Jawa atau Lombok. Nah, kenapa Bali Honey kemarin itu supaya saya lebih cepat menjualnya, karena bule-bule di sini dia lebih kenal Bali daripada Indonesia. Dan ikon Bali, ikon Bali itu gampang diterima di hotel. Makanya saya kasih nama Bali Honey, which is kedepannya bisa saja kita ternak lebah kita di luar Bali seperti yang kita lakukan saat ini juga begitu. Jadi kami di Bali itu mungkin sekitar 4 bulan, tapi karena market kita masih sedikit, ya masih cukup untuk mensuplai customer kita yang ada.
Kalau nanti customer kita 3 kali lipatnya dari sekarang, mungkin kita di Bali udah kewalahan. Sebagai gambaran saja, kalau tahun kemarin 2020 bulan Agustus dan September di Bali dari 6 kali panen dengan 600 koloni itu kita dapatkan di satu lokasi itu sekitar 11,5 ton madu di satu lokasi. Mudah-mudahan tahun ini bisa nambah. 11 ton ya, 11,5 ton ya. 11,5 ton. Sebenarnya bersihnya sekitar 12 ton, cuman 5%-nya kita berikan kepada yang punya lahan bagi hasilnya, kemudian 5%-nya lagi untuk desa adat di sini. Suaranya kecil. Ya. Pakai handset kalau kecil. Pernah puncaknya omset di berapa, Pak? Pernah? Saya pernah omset itu paling tinggi pernah sampai 250 sekian, Pak. Hampir 260. Juta? Ya, sebulan. Oh, sebulan ya? Ya. Terus variannya selain madu ada lagi yang lain? Kan Lebak itu kan banyak produk itu, Pak. Ada ada macam-macam. Saya selama ini fokus di madu aja dengan bee pollen. Kebetulan bee pollen di Bali cukup tinggi. Propolis tidak terlalu banyak marketnya karena mungkin kita belum fokus di situ. Nah, selama ini kita fokus mensertifikasi semuanya madu. Nah, yang sering saya juga lihat di online itu orang makan madu sama sarangnya itu, Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, Betul. itu kayaknya jadi tren juga waktu itu kan sering ngelihat di online itu, ya. di iklan gitu. Itu ada juga varian itu. Varian itu ada, terutama dulu saat hotel masih bergairah, karena kita sering menjual satu frame, satu kepingnya itu ke restoran untuk di display pada saat mereka breakfast. Jadi tamunya boleh potong sendiri, kemudian ditaruh di rotinya. Dan saya sering stok karena saya punya komitmen ke hotel, kita konsisten dari sisi quality dan quantity, tidak boleh kosong. Nah, pada saat pandemi ini saya tidak stok lagi. Mungkin tahun depan kita bisa stok karena permintaannya ternyata setelah saya tidak stok permintaannya cukup besar. Gitu. Oke, kawan-kawan yang lain mungkin saya cukup dulu sementara. Ya, mungkin Bu Wiwi, Lisandi, atau Ya, Bu Pak. Revi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Ya, mungkin kalau saya mungkin bisa supportnya, kita mau ke Bali, Pak. Siap. Biasanya kita isi konten Ragam Warna Indonesia, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa lihat Ragam Warna Indonesia ID atau Instagram kita. Kita udah mulai bikin YouTube. Mungkin kita bantu support di situ, Pak, nanti. Nggih, terima kasih, Bu Wiwi. Mungkin saya belum tahu jadwalnya. Nanti akan mungkin kalau nggak Juli mungkin. Nanti saya kabarkan seminggu sebelumnya. Baik. Ya. Nah, Beli nanti sanding? Ya, masih Bu Wiwi ya. Bikin konten nanti gimana nanti tim saya akan melihat ke depan nanti di sana mau dibikin apa gitu, Pak. Ya. Jadi nanti saya berharap kerjasama kita ke depan, mungkin di depannya itu ada misalnya gini, Bali Honey, terus di atasnya tim Waras, terus ininya ada logo company Ragam Warna Indonesia gitu. Ya. Boleh, Pak, seperti itu, Pak. Sangat boleh. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan di awal, saya menganut sistem open door management policy. Jadi siapa saja terbuka karena kesempatan kita untuk menghadirkan mutu yang terbaik untuk customer. Oleh karena itu kita siap terbuka. Nah, nanti biasanya yang sudah kita lakukan itu setelah kita hunting ke sana sekali, mungkin berikutnya akan kita atur misalnya gini, ada lomba foto, lomba blogger, lomba vlogger gitu. Jadi lebih menerangkan detailnya di sana tuh ngapain aja, isinya apa saja gitu, Pak.
Iya, iya siap Pak. Berikutnya. Nanti biar kita istilahnya teman-teman kreatif biar ke sana dulu, istilahnya cek ombak dulu seperti apa gitu. Iya, iya. Itu Pak Andi. Oke, Mbak Wiwi. Itu aja Bu Wi. Ya, cukup. Oke, mungkin berikutnya Bu Revi atau Mas Bli, Kang Seto, Bu Revi, Kang Sandi, Bli Sandi, sok. Makasih Pak Agus. Izin mungkin dari saya dulu ya. Ada beberapa pertanyaan Pak Ismail, cuman mungkin satu dulu aja Pak ya. Nanti Silakan, Pak Sandi. langsung dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, tadi Bapak sampaikan terkait marketing ya. Oke. Dari klaim Bapak atau penuturan Bapak bahwa yang aspek marketingnya mungkin belum tersentuh secara optimal. Kalau saya lihat di website kan sudah cukup bagus ya Pak, sudah ada informasi mengenai Bali Honey, dan saya lihat juga sudah ada akun Instagramnya ya. Instagram ya. Kalau boleh tahu sejauh mana Pak efektivitas postingan Bapak di Instagram tersebut untuk mengattract atau menarik animo dari para pelaku sosmed Pak? Atau satu lagi mungkin yang banyak melihat itu kira-kira teman-teman di domestik atau Bapak sudah expand informasi tentang akun sosmed ini ke luar juga gitu. Mungkin itu dulu Pak. Makasih. Oke. balihani.com dan nanti akan kita punya satu lagi balihani.co.id. Selama ini yang mengelola teman, jadi saya sendiri nggak tahu caranya mengelola website itu. Kalau di sana ada informasi WhatsApp, itu pun WhatsApp-nya teman yang kelola. Jadi saya bilang, tolong bikinin saya website, nanti orderan yang dari website itu kita bagilah hasilnya, saya bilang gitu. That simple. Jadi segala informasi yang ada di situ dari saya. Nah, karena teman juga melakukannya dengan tidak full time, masih ada kalimat-kalimat di situ dari web aslinya yang ipsum apa gitu. Ya, Loren Ipsum masih ada. Nah, itu masih ada Loren Ipsumnya itu. Nah, kontennya ya. Iya, kalau Instagram saya sendiri yang kelola Instagram, hanya tahun 2019 kemarin cukup signifikan kenaikan follower Instagram kita dari yang cuman 1.000 menjadi akhirnya menjadi 4.000 sekian waktu itu. Karena 2019 itu Bali Honey mendapatkan juara 1 nasional di bidang food dalam semacam perlombaan gitu di waktu itu di Bekraf. Sampai saya ke Jakarta untuk presentasi dan waktu pitching kita mendapatkan calon buyer dari Afrika Selatan waktu itu dia minta 2 kontainer per bulan. Saya bilang no. 2 kontainer setiap bulan itu mungkin 3 bulan saya sanggup. Bulan keempat saya sudah tidak bisa kontrol mutu dan akhirnya akan menjadi masalah. Sebaiknya saya bilang enggak hari ini, mungkin suatu saat nanti. Wow, gitu. Malah kelimpungan Pak ya? Iya, ya. Itu. Nah, pada waktu Bekraf itu Instagram dan Facebook kita dikelola oleh tim Bekraf. Jadi tim sinergi yang kelola, bantu kita kelola. Nah, di sana kenaikan cukup signifikan dari sisi follower. Dan sampai saat ini yang melihat Instagram kita kebanyakan dari customer lokal yang sangat loyal, kemudian bule-bule yang tinggal di Bali. Jadi bukan bule yang di luar Bali, tapi mereka yang tinggal di Bali dan mereka cukup banyak mengikuti Instagram kita, kemudian mereka biasanya japri. Gitu. Oke Pak, sorry Bekraf itu apa ya Pak? Dulu namanya Badan Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif. Sekarang di bawahnya Pak Sandi sekarang. Oke. Ya. Pariwisata kreatif, Parekraf namanya sekarang. Masih Pak, masih ada ini engagement Pak. Kita masih sudah. Jadi programnya itu cuma 1 tahun pada tahun 2019. Tapi kita masih komunikasi sama tim yang dulu bina kita. Oh, jadi pendampingannya selama setahun itu saja. Selama setahun. Karena dianggap sudah stabil ya, sudah mature. Belum berlanjut lagi Pak ya secara intens gitu ya Pak intinya. Belum. Pak sudah mandiri juga ya dari sisi company ya. Saya dulu
di Bali itu mengalahkan sekitar 260 UKM di Bali. Jadi yang sampai ke Jakarta itu dari Bali cuma 4, termasuk Bali Honey. Gitu. Dan yang banyak waktu itu dari Jogja Solo yang banyak. Oke. Ya. Ya, jadi dari sisi brand Bapak cukup kuat, kemudian identitas bisnisnya juga ya cukup menjual gitu. Jadi makanya nggak heran bisa berprestasi di kancah nasional. Satu lagi Pak, pertanyaan dari saya. Kita berandai-andai. Misalkan Bapak dukungan permodalan tambahan gitu ya. Ya. Sama Bapak mungkin ya selama mungkin quick win 100 hari atau setahun ke depan kita mau digedekan di aspek mananya dulu Pak? Oke, kalau kita bicara 100 hari dengan dukungan tambahan permodalan, maka saya akan lebih senang kalau itu dalam bentuk Bali Honey Experience. Misalnya kita punya outlet di pusat tourism sekarang ini. Katakanlah kalau di Bali itu yang lagi in itu Canggu. Kita punya suatu outlet di mana di sana kita bisa menjelaskan secara detail tentang madu di outlet tersebut, seperti yang dilakukan oleh Pot Coklat. Jadi satu orang di Pot Coklat itu bisa dihandle dalam 1 jam hanya untuk menjelaskan tentang coklat, varian coklat sampai prosesnya. Dan ini bisa kita lakukan di Bali Honey yang akan menjadi experience mereka. Mereka juga bisa kayak tadi Pak Andri bilang, mereka bisa juga potong sarang lebah sendiri untuk mereka masukkan ke jar dan dibawa pulang untuk keluarganya sebagai oleh-oleh, dan labelnya bisa kita custom seperti itu. Dan ini cukup menarik bagi kalau menurut saya, karena banyak sekali kita pernah melakukan untuk anak-anak dan mereka sangat tertarik. Beberapa kali kita lakukan di Canggu untuk anak-anak sekolah di Canggu, kemudian ada anak-anak sekolah di Sunrise School di Bukit. Sampai sekarang mereka sangat loyal terhadap produk kita. 100 hari ke depan mungkin itu aja yang bisa saya percepat. Itu Pak. Ya. Oke Pak. Satu lagi Pak. Tadi saya lihat juga kalau kita search Bali Honey ya di Google gitu. Selain brand Bapak muncul satu brand lagi Pak, Number One Bali Honey. Itu saya search. Betul. Websitenya itu mirip-mirip ya, bali-honey.com. Itu ada afiliasi atau memang kompetitor, Pak? Kompetitor. Ceritanya dulu, mungkin kalau masuk ke Haki baru akan kelihatan. Oke. Jadi beliau adalah mantan direktur TMII. Yang di tahun 2018 timnya datang ke saya untuk membuat pusat wisata perlebahan. Jadi orang bisa berwisata ke perlebahan, tapi dia sudah punya lahan di Bedugul waktu itu. Kebetulan 2 tahun sebelum 2018, 2016 saya sudah coba dulu hal seperti itu, dan itu untuk di Bali sekali lagi doesn't work. Dia tidak akan. Nah, karena sudah ada brand Bali Honey dan mengajak saya kerjasama, dan saya mungkin belum tertarik untuk menempatkan lebah di satu tempat. Kalau berpindah-pindah akan lebih bagus, karena ini akan membuat lebah itu kesehatannya bagus. Tetapi kalau hanya satu tempat di Bedugul, saya yakin suplai makanannya tidak akan tercukupi. Nah, otherwise kita akan feeding, maksudnya seolah-olah tamu panen madu, tetapi sebenarnya lebah ini kita kasih madu makanannya. Itu mungkin bisa terjadi. Nah, beliau timnya ngajak saya untuk kerjasama. Saya bilang saya belum tertarik, saya akan besarkan brand saya sendiri. Nah, karena sudah ada brand Bali Honey, maka beliau bikin Number One Bali Honey. Itu. Akhirnya juga proyek itu nggak jalan karena memang tidak possible untuk tinggal di satu tempat, dan saya lihat teman-teman juga mensuplai dia dan marketnya lebih banyak dia bukan di Bali, tetapi kalau nggak salah di sekitar Tangerang, sekitar situ. Kantornya pun bukan di Bali. Oke Pak. Ya mungkin senada dengan tadi penjelasan Bapak yang Haki. Saya agak concern terkait dengan cipta dan paten merek ya, karena
Artinya ya syukurnya Bapak memang sudah mengantisipasi hal itu. Kita juga perlu wanti-wanti kalau misalkan ada tahu-tahu ada pesaing lain yang tahu-tahu juga menggunakan brand yang mirip-mirip dengan Bapak. Tapi intinya sudah ya Pak, dari sisi Haki memang paten atau brand Balihan ini sudah atas nama Pak Ismail gitu ya Pak ya? Kalau Balihan ini kan masih dalam proses Pak. Saya daftarkan di Haki itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2019 number one Balihani juga daftar setahun setelah saya persis. Oke. Nah, cuman di kelas 30 saya lihat beliau ditolak. Akhirnya beliau masuk di kelas 35 kalau nggak salah. Kelas 35 itu hak untuk menjual online. Nah, brand Balihani sendiri sampai detik ini jujur masih dalam proses dan kita sudah menerima usulan penolakan, Pak. Usulan penolakan terhadap brand itu dan saya dari kuasa hukumnya sudah menjawab dan masih dipelajari. Saya nggak tahu nanti akan diterima atau enggak. Kenapa dia ditolak? Alasannya di Jakarta itu sudah ada brand, salah satu brand yang tidak terkenal dan saya belum pernah lihat brandnya di luar, itu mereknya Bali Sweet Honey. Jadi dia menjual permen, dia jual apa, namanya Bali Sweet Honey. Nah, Bali Sweet Honey ini pengucapannya identik dengan Bali Honey. Makanya kemarin ada usulan ditolak, tapi udah kita jawab. Nah, kalaupun nanti misalnya brand Bali Honey itu benar-benar ditolak, saya sudah punya ban serepnya, istilahnya. Dan itu sudah diterima, udah terdaftar, Pak. Kalau Bapak lihat di Haki itu ada namanya Honey Republic. Nah, Honey Republic itu yang akan menggantikan Bali Honey. Dan selama ini sekarang memang Honey Republic yang saya harapkan. Desainnya sangat bagus, sangat elegan seperti Bali Honey juga, dan cakupannya jauh lebih luas. Jadi konsepnya nanti Honey Republic ini adalah sebuah perusahaan penjualan madu yang menjual madu tidak hanya dari satu daerah di Indonesia, tapi dari berbagai daerah, dari Maluku, Sumatera, di mana-mana, yang menampilkan berbagai nektar yang berbeda juga. Jadi orang bisa memilih, bahkan dia tidak akan beli satu, mungkin satu paket isinya 3 atau 5. Dia akan beli beberapa paket. Justru ini peluangnya lebih besar, kalau saya lihat. Dan seperti kopi ya Pak ya? Kenapa Bu? Nanti ke depannya jadi seperti kopi ya Pak ya? Iya benar, karena kan sering kita diundang di London. 2019 saya pernah pameran di London. Sering kita diundang kembali di London untuk lomba. Kalau di kopi itu kan ahli campur bikin kopi itu namanya barista. Barista, ya. Kalau di minuman bar itu namanya bartender. Nah, kalau di madu itu ahli untuk mencampur madu ini dengan ini sehingga rasa ini namanya sommelier. Nah, kita sering diundang untuk honey sommelier itu. Okay. Nah, tahun 2019 kami menginisiasi terbentuknya Global Honey Project. Global Honey Project ini adalah kerjasama antara Honey Republic di Indonesia dengan beberapa teman peternak di beberapa negara. Waktu itu ada teman sedang mempersiapkan toko di California untuk semua jenis madu dari seluruh negeri yang dibina oleh Global Honey Project ini. Sayangnya waktu itu pandemi, jadi sampai saat ini masih tertunda. Tapi tetap kita komunikasi sama tim itu. Oke, makasih Pak. Jadi berawal dari diskusi brand, akhirnya keluar ke visi besarnya Bapak juga nih ya. Ya, itu visi besarnya Honey Republic. Nanti mungkin saya bisa kirimkan, atau mungkin Bayi Haki bisa dilihat Honey Republic itu logonya sangat elegan. Oke Pak, oke sip. Kalau Pak Ismail ya, untuk saat ini secara manajemen gitu ya Pak ya, posisi apa yang ada berapa orang yang memang terlibat langsung yang mempunyai hak untuk kepemilikan di Balihan ini Pak? Apa Bapak sendiri atau berpartner juga dengan yang lain itu Pak? Boleh diinformasikan? Oke, sampai saat ini yang punya lebah itu paman istri
Dan itu tidak masalah sebenarnya, dia udah nyerahin ke saya kalau mau dijalanin. Dan saya belum berpartner dengan siapapun. Tahun 2019 dan 2020 kita sempat menolak 3 investor. Yang pertama investor dari Australia, dia punya tambang minyak di Australia. Kemudian yang kedua ada investor dari Amerika, dan tahun 2020 itu 2019 keduanya, dan 2020 kita menolak satu lagi investor lokal dari Bali. Waktu itu. Yang pertama alasannya karena memang market kita belum siap untuk uang yang akan mereka suntikkan ke Balihani. Saya tidak mau terlalu banyak membakar uang sehingga nanti in the end investor jadi kecewa karena kita tidak perform. Saya nggak mau. Oke. Baik, terima kasih Pak Ismail ya. Jadi memang kami dari tim Waras ini salah satu yang tugas ini kan sebenarnya kita ingin bagaimana meng-scale up Bali gitu ya. Salah satu memang fokus kita adalah UMKM di sana. Nah, adapun memang nanti yang akan kita coba gali, bahkan kalau ini bisa menjadi sebuah kerjasama gitu Pak. Bapak pernah mendengar Santara, Pak? Santara belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi itu ada sebuah platform ya. Sebuah platform yang memang platformnya ini untuk memudahkan para UMKM itu mendapatkan investor gitu ya, yang memang dari sini istilahnya gini, bahkan mungkin ya kalau saya seandainya pecinta Balihani ini, nah ternyata memang kalau ternyata Bapak listing nih di Santara gitu ya, kita bisa menjadi bagian untuk membantu dari sisi permodalan. Satu sisi kita customer, tapi sisi lain kita juga bisa mempunyai keterlibatan dalam artian suntikan dana tadi gitu ya. Artinya apa? Nanti di Santara ini platformnya kita akan coba untuk tawarkan untuk listing gitu ya. Nah, karena ini kedepannya bukan hanya sekedar kita jadi investor, bahkan saya berpikir juga ya ini kalau saya sekarang kan juga mengembangkan di perkebunan gitu. Kalau memang ini nanti bisa bekerja sama gitu, tidak menutup kemungkinan ya, teman-teman kita juga ada juga para pengusaha ini bisa berkolaborasi gitu Pak untuk mengembangkan madu. Apalagi kan tadi secara permintaan sebenarnya udah banyak gitu secara peluang. Cuma masalah di persiapan dari sisi permodalan. Nah, kalau bicara tadi kendala Pak Ismail di marketing gitu ya. Nah, memang kalau bicara di marketing ini ujung tombaknya sebuah perusahaan gitu ya. Selain kalau saya lihat kan tadi dari sisi kualitas mungkin Pak Ismail sudah sangat-sangat menguasai lah gitu ya. Nah, bagi kita di tim marketing misalnya, ya saya secara pribadi memang background di marketing gitu. Memang selama ini kalau sudah produk bagus itu untuk menjaga kualitas ini yang kadang ketika permintaan banyak yang dia tidak bisa menjaga. Akhirnya apa? Ini juga jadi bumerang ketika kita expand besar-besaran gitu. Nah, jadi kami dari tim Waras di sini mencoba nanti kita akan diskusikan juga dengan tim mudah-mudahan ke depan gitu ya. Kalau misalnya Bapak dari sisi permodalan misalnya kan dibutuhkan, mungkin nanti kita akan coba gitu ya dengan teman-teman. Nah, dari sisi apa dulu yang kita akan push gitu, Pak. Ya. Memang di sini nanti masalah bagi hasil ada itu kita akan coba detailkan. Nah, ini sifatnya kan kerjasama. Kalau selama memang nanti teman-teman itu karena dia merasa Balihani ini menjadi bagian dari mereka, itu antusias mereka juga akan mau menjadi memasarkan produk ini gitu Pak. Ya. Terlebih Santara ini sudah cukup banyak juga UMKM yang masuk gitu ya. Dan siapapun nanti boleh gitu ya. Ternyata ini bagus nih, menarik dari sisi kualitasnya, mungkin dari company profile-nya udah bagus. Jadi mereka bisa injek dana dari situ Pak. Dan sifat kita ini patungan gitu Pak. Tidak dikuasai oleh satu investor punya modal besar, tidak itu. Tapi kita di sini sifatnya berjamaah juga. Dan kalau misalnya ini kita bisa bantu Bapak dari sisi pendanaan, dan secara tidak langsung pun Bapak punya jadi tim marketing juga di daerah itu.
Ya, Contoh ya. misalnya saya suntik dana di Bali Honey gitu ya. Karena bagian daripada saya di marketing, saya juga akan bisa usahakan untuk ikut juga memasarkan. Toh misalnya Bali Honey juga kan akan mendapatkan income juga, Pak, gitu. Ya, Bagi ya. kita di investor juga gitu loh. Cuma investor di sini bisa lebih banyak lah, nggak hanya dikuasai oleh satu orang. Mungkin secara ini nanti bagi hasilnya mungkin ke depan akan coba kita komunikasikan lagi gitu, Pak. Ya, ya. Ya. Ya, benar Pak Andri. Jujur saya katakan bahwa di dalam dunia bisnis saya masih sangat baru, Pak. Jadi bagaimana pola kerjasama dan sebagainya itu saya masih sangat awam. Saya terlalu lama kerja di hotel dan bekerja di korporasi itu membuat saya nyaman. Ketika saya berbisnis sekarang ini, saya melakukannya dengan sangat-sangat tradisional dengan apa yang saya bisa, itu aja. Satu hal yang saya jaga di sisi saya adalah konsistensi dari sisi mutu dan kuantitas. Jangan sampai kosong dan jangan sampai under promise mutunya. Itu aja yang saya lakukan yang membuat pelanggan saat ini loyal. Bu Revi ada masukan? Ada yang mau disampaikan, Bu Revi? Masih mengudara? Halo? Ada Bu Revi atau Kang Seto? Kang Seto? Ya, mungkin Enggak, aku udah. Masih aku tertariknya Bapak udah punya distributor belum ya kalau di Pulau Jawa? Pulau Jawa kita belum punya distributor, Mbak Revi. Belum punya. Oh gitu. Ya. Wah, udah mau ngambil aja nih Bu Revi nih. Tim Males kita jadi distributornya aja gimana? Silakan. Agus, boleh izin? Berarti ini dari Hani Bentar. kalau misalnya berbagai macam bunga sama mirip-mirip kayak madu pramuka gitu dong ya, tahu nggak guys? Ya. Kan ada tuh madu pramuka, tapi saya Ya. nggak tahu dari madu pramuka itu asli apa enggak ya? Apiari, ya, madu apiari pramuka. Iya. Terus juga kayaknya ini kan lebih menengah ke atas ya, bisa juga bisa buat komoditi ekspor juga gitu ya Pak ya? Iya. Kalau bicara permintaan kan tadi udah banyak banget Mbak Revi itu ya, Ya, sampai di Afrika minta 2 kontainer. Cuma kan masalahnya kan karena Bapak hari ini masih boleh dikatakan sendiri lah gitu ya. Iya. Nah, maka saya bilang ketika brand ini sudah kuat dan secara pengalaman Bapak sudah matang gitu ya. Makanya ketika kita nanti coba untuk di scale up gitu ya. Oh, masalahnya nanti di pendanaan. Kalau kita bicara dari sisi market gitu ya, ini ada loh permintaan misalnya di Afrika tadi 2 kontainer gitu ya. Cuma permasalahannya, Bapak nggak bisa supply karena khawatir ketersediaan madunya terbatas, kemudian juga penangkaran lebahnya juga terbatas. Nah, bisa nggak ini dengan kita hadirnya tim waras? Oke, ini ada project. Istilahnya secara brand tetap Pak Ismail memiliki brand ini gitu ya. Oke, ternyata kita harus mempunyai lebah sekian banyak gitu ya, atau kita harus punya tempat perkebunan apa. Karena di tim di Millionaires juga kan teman-teman di pengusaha di pertanian juga ada gitu ya. Nah, kalau misalnya ini mau kita scale up, kenapa tidak gitu ya, dengan brand produk lokal kita yang kita angkat gitu ya, Bali yang sudah dunia. Nah, ini tidak untuk kemungkinan gitu ya, ketika ada permintaan itu kita pengadaan dari sisi lebahnya, mungkin nanti dari untuk perkebunannya ya, dan ini semua SOP tetap pakai SOP-nya Tani Bali gitu ya, dan mudah-mudahan saya pikir ini sudah cukup matang lah gitu ya, kalau mau kita masuk, kita scale up gitu. Halo? Iya, Kang Seto ya. Bu Revi udah selesai belum, Bu Revi? Udah aku selesai, udah siap. Oke, Kang Seto ya masuk. Ya, Assalamualaikum. Salam kenal Pak. wajahnya Halo. nggak kelihatan. Ya. Wajahnya nggak kelihatan nih. Saya izin nggak pakai kamera ya Pak.
Nggak apa-apa. gitu. Pak Arseto, nggak apa-apa. Aku Iya. juga. Saya belum ngapa-ngapain soalnya nih. Yes. Mohon maaf saya telat gabung tadi, jadi nggak bisa nyimak dari awal ya Pak. Saya rasa sudah banyak advice dari teman-teman tim waras yang dari tadi sudah masuk gitu. Saya cuma mau ini aja sih, mau mastiin atau mengkonfirmasi aja kalau misalkan apakah dari tim Bapak ini masalah eksekusi aja sih nanti Pak, ketika nanti sudah sudah disupport, sudah diinjek gitu istilahnya ya. Apakah nanti ketika eksekusi Bapak sudah ada time schedule-nya gitu, atau planningnya nanti seperti apa gitu, dan mungkin kalau sudah punya deck-nya, saya nggak tahu nih apakah Pak Ismail sudah ada deck-nya atau belum, yang nanti bisa kita baca sehingga kita bisa terbayangnya lebih visual gitu dalam nanti mensupport Pak Ismail seperti itu. Kalau untuk yang itu terus terang saya belum punya, Pak Seto. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, ada 3 investor yang pernah saya tolak, bahkan yang terakhir itu dia mau injek sekitar 30-35 M. Saya bilang saya nanti nggak pulang-pulang kalau gini caranya. Dan saya tidak mau. Saya kepengen menikmati hidup saya, Pak. Jadi apa yang saya harapkan ketika teman-teman ingin berkolaborasi dengan Bali Honey, kita ingin melihat Bali Honey itu tumbuhnya degradasi, Pak. Bukan boom langsung naik pada saat bukan itu kita eksponensial kewalahan. Ya. Karena ada contoh Java Honey punya Mas Riko, itu brand saya sebelumnya, dia langsung boom, habis itu hilang, nggak pernah kelihatan lagi. Dan itu kan tidak bagus, karena yang nomor 2 pilar saya mengatakan sustainability. Jadi kita pelan-pelan naiknya. Jadi untuk itu apa yang saya harapkan di depan adalah kita lebih banyak berinvestasi di marketing. Nah, dengan tumbuhnya nanti permintaan, maka saya di lapangan nanti akan membina rekan-rekan petani yang seperti yang saya lakukan sekarang. Kita membina rekan-rekan petani. Jadi mereka bukan saingan kita sama sekali. Mereka berjuang keras untuk menampilkan atau memberikan madu yang terbaik untuk pelanggan. Sayang sekali mereka tidak cukup tersentuh oleh teknologi. Misalnya sinyal HP aja di kebun nggak ada, gimana mereka mau buka Facebook dan Instagram. Tapi mereka punya keinginan untuk maju. Seperti teman-teman di Singaraja yang tradisional, ternyata kadar air mereka saat mereka panen itu 26-27. Kalau mereka kadar airnya tinggi, maka 2 minggu setelah dipanen, madu ini akan fermentasi. Selanjutnya akan menghasilkan alkohol, maka belum setahun madu udah rusak. Itu jadi kalau di under quality. Dan pasti ekspedisi akan menolak untuk mengirimnya, karena tekanan di pesawat nanti akan beda dengan tekanan biasa di darat yang mengakibatkan madu itu jadi di pesawat itu dia bisa bocor. Nah, dengan mengetahui pola panen, bagaimana caranya panen lestari, bagaimana caranya menjaga mutu, step by step nanti mereka akan sama kualitasnya dengan kita. Langkah berikutnya mereka minta dijualin. Nah, ini yang kita harapkan dengan pertumbuhan secara degradasi pelan-pelan, teman-teman ini nanti akan menjual ke Bali Honey dengan standar mutu yang sama dengan kita. Sehingga kita bukan hanya mencari uang, tetapi mencari teman. Lebih banyak teman di desa yang mendapatkan manfaat dari gerakan kita dengan Santara. Gitu. Lebih banyak orang yang di desa yang makin makmur, dan insya Allah makin banyak orang yang sukses, makin banyak orang yang mendoakan kita. Ya. Gitu. Jadi ya, memang udah sesuai dengan apa ya yang menjadi visi Bapak gitu ya. Jadi memang kita hadirnya Santara ini kan sebenarnya juga hadir sebagai sebuah platform yang membantu UMKM gitu. Dan bahkan saya bilang pada umumnya di sini para customer juga dia merasa Honey Bali ini merasa memiliki gitu Pak. Walaupun secara porsi misalnya oke, ada misalnya 100 orang atau 200 orang, anggaplah misalnya 1 orang ini mempunyai keterlibatan di 10 juta. Kalau kita bicara misalnya di 100 orang, ini kan lumayan gitu Pak. Dan ketika kita injek dana di sana,
kita juga secara tidak langsung mau ikut memasarkan juga. Kan tadi Benar. kebutuhannya di marketing gitu. Iya, benar. Contoh, misal saya injek nih 10 juta, misalnya kan, saya udah punya gambaran dengan masuknya dana 10 juta, saya paling tidak dapat 0, sekian dari persentasenya Balihani itu gitu. Dan tentunya kita akan merasa memiliki gitu, Pak. Jadi saya juga akan berupaya untuk bagaimana ke depan ikut memasarkan juga, gitu ya. Dan kalaupun ke depan ini kita mau expand betul-betul maksimal dengan kualitas tentunya yang harus kita jaga, ya karena saya juga menjadi bagian memiliki dari Honey Bali ini, kita akan sama-sama jaga kualitas gitu, Pak. Tidak hanya sekedar distributor gitu kan. Kalau distributor umumnya dia beli sekian, setelah itu dia expand besar-besaran, nah tanpa tahu mereka kesiapan dari si produsen gitu ya. Tapi karena dengan adanya keterbukaan ini, dengan open management tadi yang Bapak sudah sampaikan, jadi kita sama-sama bertumbuh gitu Pak. Sama-sama bertumbuh, sama-sama kita menjaga kualitas, dan sama-sama kita menjaga market kita itu. Nah, itu yang mungkin lebih kita bisa kerjasamakan kalau misalnya ini nanti cocok gitu Pak ya. Dan kalau bicara madu ini kita luar biasa dengan potensi yang ada di Indonesia. Kita kemungkinan ya dengan apa yang Bapak sudah miliki hari ini, kita coba untuk memaksimalkan lagi gitu. Baik. Ada dua pertanyaan nih Pak. Itu ada yang mau diurai lagi dengan sama Pak Aji, Pak Ismail? Belum ya, saya tanya dulu ya, ada dua pertanyaan. Tadi Pak Aji sampaikan ada kerjasama dengan petani lebah ya Pak? Ya. Itu untuk sementara ini baru di Bali atau sudah mulai melebar keluar Bali Pak? Sebenarnya udah kerjasama ini dengan teman-teman di luar Bali justru Pak. Dan tahun ini kita akan mulai dengan teman di Bali. Saya sudah mulai sekitar 3 bulan kemarin ketika kita mendapatkan lokasi di Kebun Cengkeh, mereka sepertinya skeptis dengan kedatangan Balihani. Nanti kalau kamu seolah-olah. Nanti kalau kamu datang, saya ternak tradisional pasti kalah telak ini sama kamu gitu. Saya bilang, saya kasih gambaran besarnya. Hey, hari ini kalau saya lihat madu kamu dengan satu botol harga 350.000 per botol tanpa brand, tanpa ini bisa laku, apalagi kalau banyak. Nanti saya kasih gambarannya dan mereka setelah saya kasih gambaran lebih besar sangat-sangat welcome. Karena kalau kita tempatkan lebah kita di satu daerah, maka yang punya kebun mendapatkan 5%. Saya bilang, saya ini datang ke sini mendapatkan 95%, Anda 5% loh. Jangan sampai dapat 5% terus. Ayo, dapatkan yang 95%-nya juga. Saya gitu kan. Caranya kalian harus punya lebah sendiri. Nanti kita tularkan pengalaman kita. Sehingga teman-teman pemuda di desa itu mulai mencintai alamnya dengan memelihara lebah. Gitu, Pak. Ya, berarti ini juga bisa menjadi bisa menjadi sumber untuk Balihani mereka itu ya. Betul. Bahan baku untuk Balihani ya. Betul. Terus pertanyaan yang kedua, kalau lokasinya berbeda-beda, Bali, kemudian Lombok, Jawa gitu. Ini bisa mengurangi kualitas Balihani apa? Enggak, tidak Pak, kalau beda-beda gitu Pak. Saya kira tidak. Mas Agus, karena kita punya standar yang sama. Ketika standar yang sama, SOP-nya sama, kemudian praktiknya di lapangan itu persis sama, insya Allah standarnya akan sama. Gitu. Ya. Contoh begini Pak. Lanjut. Ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau hanya di Bali saja, udah pasti nggak kuat. Karena bunga di Bali tidak sebanyak bunga di katakanlah di Jawa Timur. Gitu. Silakan Mas Andre. Ya, kan tadi salah satu yang mungkin saya tangkap kan, misalnya ada di beberapa daerah gitu ya. Nah kebetulan saya juga kan mengembangkan di pertanian Pak itu ya. Di pertanian yang kebetulan
saat ini baru memulai kurang lebih baru setahun gitu ya. Nah, saya ada beberapa lokasi daerah pertanian, memang komoditas kita ini rata-rata di buah-buahan, Pak. Gitu. Nah, ini kita mulai mencoba untuk menanam durian, kemudian ke depan juga varietas buah-buah yang lain gitu ya. Yang tentunya kan nanti ini ke depan kalau misalnya ini menjadi sebuah penguatan juga secara brand sudah punya, saya inisiatif misalnya, Pak, ya udahlah saya pengen bekerja sama dengan Pak Ismail, ingin saya juga punya penangkaran lebahnya gitu ya, dengan SOP yang sudah Bapak buat gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ini sudah panen gitu ya, madunya ada, kita jual nih dengan brandnya Honey Bali gitu ya. Nah, apakah itu nanti bisa kita kerjasamakan? Bahkan saya bilang kan tidak mungkin juga kita kirim madu ini ke Bali dulu, baru dikemas ulang, dipasarin lagi gitu ya. Misalnya nih Pak, Ya. apakah memang nanti, kalau misalnya lokasi saya di Banten, Banten itu terkenal dengan madu Baduy Pak. Ya. Nah, kebetulan saya juga ada kebun saya kurang lebih ada hampir 4 hektar itu di daerah Baduy gitu ya. Nah, misalnya ternyata saya tertarik juga nih untuk melakukan pengembangan gitu ya. Secara brand mungkin karena saya nggak mau terlalu pusing masalah di brand ini, toh juga istilahnya ini juga bagian dari kita untuk men-scale up. Saya bikin nih misalnya dengan yang SOP yang Bapak miliki dari lebahnya, kemudian nanti kualitasnya segala macam. Nah, apakah itu nanti bisa Pak ke depan kita kerjasamakan seperti itu dengan konsep mungkin Bapak sudah punya perhitungan, oh kalau pakai merek saja dapat royalti sekian atau bagaimana itu Pak? Oke. Kalau saya minum Coca-Cola hari ini, bukan berarti Coca-Cola yang saya minum adalah Coca-Cola yang dari Amerika sana. Iya. Ya kan? Nah, itu juga yang dream saya ke depan, bahwa kalau Bali Honey saat ini kita tidak hanya ingin menjual merek atau menjual produk, tetapi ke depan kita ingin lebih banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai pilihan madu-madu yang bagus. Apapun brandnya itu. Saya sering bilang ke teman-teman, karena beberapa teman nanyain saya, kamu buka semua itu SOP segala macam, kamu buka, kamu ajarin sama orang. Bahkan sainganmu kamu ajarin, kamu nggak takut disaingi? Saya jawab apa? Saya nggak akan pernah takut dengan semua jenis buaya di kolam ini, karena saya jenis ikan yang berbeda. Kalau teman-teman yang lain merahasiakan gimana caranya mendapatkan madu yang bagus, bagaimana rahasia packing segala macam, justru Bali Honey kita buka. Karena saya yakin satu hal, rezeki yang Tuhan sudah rencanakan jauh hari sebelum saya lahir, itu bukan datang dari jualan madu. Tetapi jualan madu ini hanya sebagai ikhtiar saya, supaya nanti suatu saat kalau saya mati saya masuk surga. Jadi rezekinya udah, jadi nggak takut disaingin. Dan kalau ide tadi sangat bagus, misalnya ada binaan Bali Honey. Sekarang kita punya 3 binaan. Jadi dengan 3 binaan ini mereka sudah tadinya 12, sekarang yang patuh sekali sepanjang tahun dengan kita, yang patuh sekali sama mutunya dengan kita tinggal 3. Nah, 2 bulan kemarin mereka udah kehabisan madu. Karena permintaan madu selama pandemi ini cukup tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mas, pinjam dong 2 kintal, pinjam setengah ton. Saya kasih, karena saya tahu mutu kita sama. Iya. Gitu. Itu yang kita lakukan. Walaupun dia pakai brand yang berbeda, tapi daripada dia kehabisan madu, kemudian dia tanda kutip kreatif, membuat madu-madu yang bukan madu, yang mengakibatkan orang menjadi tambah sakit, lebih baik saya kasih pinjam madu. Sehingga customer, orang yang minum madu kan orang Indonesia juga, jadi saudara-saudara kita juga. Jangan kita kasih yang jelek ya, kita kasih yang terbaik. Itu soul dari itu bisnis saya. Siap, mantap. Ya, mantap tuh Pak Ismail. Jadi memang saya lihat dengan misi yang cukup luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar
di sini kita hanya memperkaya diri gitu ya, tapi bagaimana Bapak punya misi untuk mengembangkan, membantu petani tadi, dan kita ingin memberikan kontribusi terbaik untuk di masyarakat. Nah, alhamdulillah ini juga Iya. mudah-mudahan bisa bersinergi. Kebetulan saya punya konsep juga Pak. Kebetulan saya ini kan bergerak di pertanian gitu ya. Nah, saya juga punya visi ke depan itu bagaimana saya ke depan itu punya proyek dalam 15 tahun ke depan itu pengen menghadirkan kebun di setiap provinsi gitu Pak. Nah, karena memang selama ini teman-teman di petani itu umumnya gitu ya, umumnya itu kan bertani dengan tradisional. Ya, mereka masih banyak sekali menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya, terutama di pupuk dan pestisidanya, dan secara tidak langsung pun banyak juga jenis serangga yang sudah mati yang membuat penyerbukan pada tanaman itu kan tidak maksimal itu. Nah, jadi alhamdulillah saya juga sekarang itu pengembangan ada di daerah Jawa Barat, ada daerah di Banten, dan planning saya juga nanti setiap provinsi ada Pak. Jadi kebun ini saya bentuk dengan konsep kebun berjamaah gitu ya. Nah, dengan kawan-kawan di komunitas yang ada itu kan, cuma saya kepikiran gitu, kalau saya nanti punya perkebunan di setiap provinsi ada, daripada hanya sekedar menunggu panen buahnya mungkin 6 bulan atau setahun sekali. Nah, kalau kita bisa beternak lebah, kenapa tidak gitu ya? Betul. Nah, ini kita bisa coba untuk lakukan pengembangan. Karena yang saat ini saya baru mulai menanam itu durian Pak, durian musaking, ada juga tumpang sarinya itu mulai kita nanam jahe gitu ya. Nah, kalau memang ke depan kita butuhkan misalnya ternyata kualitas yang disenangi orang ini madu apa ya, kalau misalnya kita harus tanam bunga-bungaannya, kenapa tidak itu ya, selain membantu penyerbukan di buah-buahan, nah ternyata kita juga bisa menghasilkan madu gitu. Nah, itu saya jadi punya punya gambaran ke depan kalau misalnya ini kita bisa berjalan. Tentunya yang utama di sini nanti di Santara Pak ya, yang mungkin kawan-kawan di tim waras gitu ya, yang akan kita coba scale up, karena ini bukan hanya sekedar kita bicara bisnis, karena memang kita ingin mengangkat brand lokal ini gitu Pak. Jadi terutama Bali yang hari ini terpuruk kita angkat gitu ya, dan kita bisa listing di Santara, itu sebenarnya target utama kita. Adapun nanti ternyata hasilnya pembagian hasilnya nanti sekian mungkin dari Santaranya sendiri yang sudah punya patokan nilai bagi hasil. Kalau misalnya cocok, kita mau kembangkan dari sisi mana gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sinergi. Kalau bab marketing, saya bilang jujur, saya ini apa aja bisa saya jual gitu Pak. Nah, kalau bicara madu gitu ya, sempat juga saya beberapa tahun yang lalu pernah masarin madu juga, ya mungkin saya pikir karena saya berhenti itu karena tadi Pak melihat kualitas sudah berubah gitu. Jadi melihat dari produksinya ini udah ngaco gitu. Nah, dari situ saya mulai berhenti masarin madu gitu. Nah, kalau misalnya nanti madu hani ini bisa Hani Bali ini bisa dikembangkan dengan jaga kualitas, ya paling tidak ya, minimal nanti kita juga bantu masarin gitu, Pak. Ya. Oke. Makasih Pak. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lain? Ya, apa namanya, menginspirasi sekali Pak Ismail. Apa namanya, bahwa memang rezeki itu Allah udah atur, jadi kita nggak perlu takut ya. Ya. Kalau orang jaga formula, kalau ini memang dibuka ini. Ada masalah penumak ini. Jarang kayak begini Pak. Malah formula yang kemarin itu jadi kepikiran, mesti diapain lagi nih Pak? Malah ada beberapa. Kalau tidak ada halangan, saya Juni itu rencana mau ke Bali Pak. Saya betulan kan kemarin juga membina petani di sana, beberapa petani sayuran sama buah-buah ya.
Nah, Ya. ini bulan Juni nanti kalau misalnya ada waktu sekalian boleh nanti saya mampir gitu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, kabari nanti. Nah, dan kalau misalnya nanti jodoh dari Santara ya bisa masuk gitu ya. Nah, karena kita ngangkat di Santara ini sebenarnya babnya komunitas juga gitu, Pak. Jadi kita lebih nyaman lah kalau istilahnya kalau jualannya itu kita share di grup WA, ini bagian dari scale up. Jadi saya yakin kalau Bapak punya barang berapa, kalau misalnya stok ada, mudah banget ngejualnya gitu loh. Langsung habis kejual. tinggal kalau tadi ya memang kita harus menjaga kualitas. Contoh gini, Pak Ismail, stoknya berapa? Jadi paling kalau kita mau itu buat sementara, artinya apa, nanti sambil berjalan gitu ya, sambil menunggu Santara, kita juga bisa jualan dengan pre-order tadi yang kita angkat. Ini loh produk yang kita scale up gitu. Nah, Boleh. tidak Bapak udah ngomset duluan tuh berapa yang stok yang ada, mungkin hari ini lagi drop, kita nanti coba dipasarkan. Nah, ini kebetulan juga ada teman-teman kayak Mbak Revi tadi udah nggak sabaran jadi distributor gitu ya. Udah kita mulai dari yang sederhana dulu, Pak. Nanti kita bisa jualan. Misalnya, oke, berapa mau HPP dari Bapak sambil jalan. Oh, ternyata kalau teman-teman di Santara ini melihat, wah, kualitasnya bagus, enak. Ya udahlah, saya kalau misalnya nanti masuk Santara, saya yakin Pak, mereka listing, mereka mau injek dana, mereka customer juga, mereka juga sebagai investor yang membantu itu, dan sifatnya tadi tidak individu, tapi kita berjamaah gitu Pak. Ya. Daerah ada, dan kebetulan Santara ini dari Sabang sampai Merauke ada Pak. Wah, luar biasa. Tinggal kita nanti posting di grup yang hari ini kita ada 200-an orang, para pengusaha semua Pak. Paling tidak ya mereka kalau tahu honey ini ya honey Bali, udah minimal mereka konsumsi dulu, gitu ya. Nah, ketika dia konsumsi enak, cocok, ini nanti mau masuk Santara, udah tinggal kita bicara kerjasama saja. Minimal hari ini kita bantu dari sisi promosinya Pak, barang Bapak ada gitu ya. Nah, kita coba nanti kita tawarin ke grup. Nah, dan ini salah satu yang akan kita scale up, dan secara tidak langsung pun kita, walaupun nanti apa jodoh tidak dengan kerjasama Santara, paling tidak kita sudah membantu secara pemasaran gitu ya. Nah, untuk jangka dekatnya begitu Pak. Baik. Untuk wilayah Jabodetabek sudah ada distributornya belum Pak? Belum Pak, kami belum ada distributor di situ. Ada beberapa reseller yang membantu kita jual, tetapi distributor belum ada. Saya kepengen punya distributor sehingga mereka, kalau kita ada distributor, kita bisa menggudangkan produk kita di sana dan akhirnya menjadi bagus buat customer karena dia akan terbebas ongkos kirim atau lebih murah dan sebagainya. Diskon sampai berapa Pak kalau distributor Pak? Dan minimum belanja ada berapa untuk saat ini yang Bapak sudah buat? Yang saya lakukan hari ini untuk ada 3 harga yang kita punya. Yang pertama harga retail. Saya sebutnya harga eceran terendah. Jadi teman-teman reseller dia tidak boleh jual di bawah harga itu. Kalau sama boleh. Kalau dia mau naikkan silahkan. Seperti ada teman di Palembang dia naikkan sampai 15% dari harga eceran terendah. Harga retail itu silahkan. Nah, kemudian ada harga sobat saya sebutnya. Harga sobat itu dia lebih rendah sekitar 15% dari harga retail tadi. Kemudian ada harga sobat ini adalah harga untuk mereka yang seperti dropship, dia cuma beli 1-2 untuk dijual kembali gitu. Nah, kalau di paling tinggi berapa Pak ngasih diskon Pak? Kalau saat ini sekitar 25, kisarannya mungkin antara 15 sampai 25, Pak. 15 sampai 25 itu ya. Agen ya? Apa distributor? Itu reseller, Pak, reseller. Distributor mungkin sekitar 30%. Oke. Ada batas minimal belanja Pak? Diskon 30% sampai ambil berapa Pak? Minimal. Kalau minimum kalau distributor itu 25 juta. 25 juta ya Pak ya? Iya. Baru dapat diskon. Nanti waras dulu nih 5 jutaan. Waras jadi 25 juta. Nah, kalau reseller dia minimum belanja itu 2 juta. Reseller. Ya. Pak, gini Pak
Pak, seandainya nih kita mau ambil di distributor waras lah dulu kita mulai, karena kan kita ini rata-rata Jabodetabek, Pak. Ya. Anggap kita daripada gini, kalau saya kan kalau jalanin bisnis itu kuncinya kan jualan gitu ya. Ya, ya. Kuncinya jualan gitu ya. Nah, kaitan nanti dengan Santara ini sambil berjalan saja. Andai kata misalnya kita cocok nih 25 juta, bisa nggak Pak kita nanti co-branding gitu? Artinya apa? Honey Bali gitu ya. Nah, kita co-branding waras nih misalnya nih ya. Nah, untuk pembelanjaan sekian nanti ya kita akan coba, karena gini, kalau teman-teman ini kan di komunitas ketika kita bicara ini loh salah satu binaan tim waras, mereka antusias gitu Pak dibanding sekedar Bali ini gitu ya. Nah, ini kan hanya kita menambahkan stiker saja Pak nanti gitu ya, nempel atau apalah nanti ya. Nah, karena kalau saya pikir sambil berjalan kita mengenalkan barang ini, karena memang jujur kami juga di tim waras ini ada penilaian lah gitu kan dari teman-teman komunitas. Seandainya kita bisa men-scale up Bali Honey ini sampai nanti berkembang gitu, bukan hanya sekedar kita jualan madu Pak gitu. Ada prestasi yang kita angkat dari tim, bahwa kami ini pasca acara kemarin dari Millionaires betul-betul ada dampak gitu untuk pengusaha Bali gitu Pak. Siapa? Itu pernah kita lakukan dengan Four Seasons. Jadi Hotel Four Seasons mereka ingin ada lebah di sekitar hotelnya. Kemudian kita peliharain lebah di sana, dan di label Bali Honey itu bergandengan dengan label Four Seasons, dan itu mereka bisa memberikan dampak yang cukup bagus apresiasinya dari tamu-tamu mereka. Tapi itu kan skopnya internal hotel itu. Kalau dengan Santara atau dengan grupnya ini, ya sangat-sangat terbuka Pak, sekali lagi. Karena kita rutin ngadain ini Pak, kita sering komunitas itu sering ngadain pertemuan gitu ya. Jadi kalau kita di pertemuan itu bawa barang gitu Pak, apa aja dijual itu laku gitu. Nah minimal kalau kami nanti, karena ini Millionaires ini kan bukan hanya sekedar kita komunitas, tapi kita betul-betul dari tim ini bertanggung jawab kemarin pasca acara Millionaires Bali, bahwa ada dampak nih hadirnya kita di Bali gitu Pak. Nah, minimal barang di Bali ini nyampe nih di Jabodetabek, dan kita bisa konsep gitu ya. Siap. Mudah-mudahan bisa cocok lah nanti. Ya, tinggal kita ini aja Pak, nanti mungkin saya dikasih soft copy logonya Waras atau bagaimana untuk kita gandengkan di situ. Itu silahkan. Siap. Oke lah, insya Allah. Saya bantu Mas Ari nanti. Ya, terima kasih banyak Pak Andri. Ya. Oke, kawan-kawan yang lain gimana? Ada lagi tambahan, Dak? Ini produk Bapak lagi saya buat ini Pak. Kan kebetulan kita ada produk untuk menumbuhkan sel-sel kita yang sudah mati Pak. Nah, terus terang kami ambil beberapa sampel dulu nih, kita bawa ke lab. Ini sudah ada tiga madu Pak. Salah satunya punya Bali Honey Pak. Nanti saya kabarkan Bapak mungkin 3-4 hari lagi bagaimana hasilnya. Kalau memang paling bagus Bali Honey, maka kami ambil dari Bali Honey gitu Pak. Ya. Kalau boleh saya sarankan untuk Mbak Wiwi yang tadi untuk regenerasi sel itu pakai madu yang dari Royal Jelly, madu plus Royal Jelly, karena Royal Jelly itu sangat-sangat bagus untuk sel regenerasi. Kalau kemarin yang saya beli apa Pak? Kayaknya belum ada Royal Jelly-nya. Oh, belum ada Royal Jelly-nya. Belum. Itu sangat-sangat bagus. Ini Pak, berapa harganya Pak yang ada Royal Jelly-nya Pak? Saat ini untuk 220 gram kita jualnya 350.000. Tapi madu Royal Jelly yang kita buat sekarang ini tidak 100% Royal Jelly. Karena kalau dia 100% Royal Jelly, ditransportasi, dibawa kemana-mana itu harus dalam keadaan beku. Sebab kalau dia tidak beku, maka jam ke-6 dia sudah mulai proses basi dia. Jam ke-8 sudah basi. Itu fragile-nya Royal Jelly. Oke. Ya.
Ya, Tapi itu sangat-sangat luar biasa untuk regenerasi sel. Karena saya kasih ibu saya bikinkan, ibu saya itu Oktober kemarin dia kena diabetes sampai nyuntik insulin, kemudian dia kena darah tinggi, sama ada problem dengan paru-paru. Saya bikinkan ramuan madu, royal jelly sama bipolen. Itu saya minumkan. Akhirnya sekarang diabetesnya udah nggak nyuntik lagi dan udah normal darahnya. Tekanan darahnya juga bagus karena waktu itu saya kasih black garlic juga gitu. Jadi royal jelly ini sangat powerful untuk regenerasi, terutama kemarin yang kita fokuskan itu ibu itu pankreasnya. ya, ya. Ya. Coba nanti saya bicara sama tim saya dulu, Pak. G. Nah, yang mau dipakai gitu. Ya, siap. Ya, Ya. nggak apa-apa. Oke, Kang Bli, ada lagi? Oh ya, mungkin dari saya terakhir. G, Pak Sandi. Keren banget ini Pak Ismail paparannya. Terima kasih. Visi Bapak sangat kuat gitu ya. Dan idealisme juga saya lihat ada di situ. Jadi tidak hanya sekadar untuk mencari profit semata, tapi bagaimana bisa memberdayakan teman-teman petani sebanyak-banyaknya, dan juga sharing informasi sangat terbuka ya. Jadi kayaknya mirip banget nih dengan visi kita di tim Waras ini gitu ya. Satu frekuensi lah kita. Saya senang sekali. Just info Pak, di Santara itu saya sudah riset secara ya mungkin belum komprehensif ya, baru umum saja. Ada 6.000 usaha yang sudah mendaftar. Ada 80 yang sudah terdaftar, Pak. Artinya sudah menjadi usaha yang didanai oleh para investor yang masuk ke crowdfunding ini gitu ya. Tapi satu pun saya lihat belum ada yang spesifik merambah bisnis madu, Pak. Jadi ini juga jadi competitive advantage buat Bapak. Tadi Mas Andi bilang in case misalkan berjodoh dengan Santara, saya pikir ini sangat kuat nanti ininya gitu ya. Kita akan coba. Satu hal mungkin yang perlu jadi concern bersama gitu ya, agar bisa powerful di Santara, prospektus harus bagus, Pak. Saya yakin Bapak sudah punya bisnis plan mungkin secara komprehensif ya. Tinggal bagaimana nanti kita menuangkannya menjadi satu perspektif yang menarik. Kayaknya sudah bisa di-prepare dari sekarang, Pak. Nanti kita akan coba review bareng-bareng gitu ya, Pak. Pak Ismail. Nanti kami akan provide contohnya, Pak Ismail. Silakan mungkin bisa Bapak kembangkan sesuai dengan kontekstual di perusahaan Bapak gitu ya. Nanti kita akan lakukan ya mungkin review bersama gitu ya. Kira-kira mungkin apakah ada yang perlu kita tambahkan atau kita lengkapi lagi, sehingga itu nanti harapannya bisa menjadikan perspektif yang benar-benar kuat dan powerful gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak Agus. Jadi di Santaranya belum ada Pak yang mengajukan pendanaan untuk bisnis madu Pak Agus. Jadi ini yang pertama mudah-mudahan kita harapkan gitu ya. Terima kasih. Pak Ismail, mungkin kita ini jujur saya jam 10 ini mau fokus ini lagi nih, kan 10 malam terakhir nih. Iya. Jadi Pak Ismail izin nanti mungkin setelah diskusi ini kami ada diskusi internal nih Pak Ismail. Iya. Nah, dan mungkin ke depan juga biar kita komunikasi lebih lanjut, ya Pak Agus mungkin kita bisa bikin grup bareng nanti dengan Pak Ismail, grup WA Pak ya. Oke. Nah, untuk kita follow up. Jadi ini boleh kita setelah ini kita langsung diskusi internal kita Pak, biar untuk follow up selanjutnya ya. Iya. Oke. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, Kang Seto sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, Kang Seto? Enggak ya? Cukup Pak. Cukup. Ya. Saya kalau boleh saya minta ramuan diabetesnya itu Pak. Oh iya. Karena kebetulan Bapak saya juga diabetes, jadi saya lagi coba cari-cari alternatif. Nanti Lumayan di WhatsApp kalau aja. baik. Makasih Pak ya. Iya, Mas. Oke. Dari saya satu terakhir sebenarnya saya buka websitenya Bu Wiwi itu bagi saya luar biasa, bagus sekali itu idenya itu. Dan satu hal mimpi saya Mbak Wiwi,
kapan hari saya diskusi dengan tim, saya kepengen bikin film. Film itu mungkin durasinya 1 jam atau 1,5 jam yang bisa kita jual misalnya ke NHK TV atau TV swasta, misalnya katakanlah Trans TV. Mengangkat kehidupan para peternak lebah. Bagaimana kehidupan sehari-hari dia. Bayangin, sekarang kalau kita mau ambil profit 100% bisa di lebah. Tapi mereka kenapa masih miskin? Ternyata mereka banyak sekali yang kena rentenir. Jadi harga yang mereka jual hari ini bukan mereka yang tentukan, tetapi rentenir yang sudah keduluan pakai uang dia. Nah, kehidupan ini mungkin bisa kita angkat sehari-harinya. Bagaimana juga tidak banyak orang tahu bagaimana lebah dari Jawa, jutaan nyawa itu bisa dipindahkan naik kapal feri ke Bali, dan apa aja step-stepnya dalam rangka mencari tempat untuk melihara lebah. Misalnya dia minimum 5 km, tidak ada pestisida, kemudian jauh dari perumahan, kapan panennya, kenapa harus panen pagi, itu bisa kita angkat menjadi sebuah. Iya. Bagus, karena kalau ragam warna Indonesia itu kita bikin tuh karena saya mau memperkenalkan dari Sabang sampai Merauke gitu. Iya. Ada keanekaragaman. Nah, dengan bergabungnya teman-teman dengan tim Waras ini semoga ada menambah lagi gitu. Iya. Iya, benar itu. Semoga ya, mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Itu impian Pak, bikin film independen yang keren tuh, Pak. Iya. Dokumenter. Saya jadi itunya ya, jadi Pak Haji Goloknya ya. Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Pak Agus nanti bagian ini megang lebahnya nanti. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, kami tim Waras akan discuss sedikit lagi Pak Haji Ismail. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting Pak Ismail. Semoga silaturahim ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Tidak menjadi batu loncatan buat kita mumpung di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan amin. Yang Allah berikan buat kita semua. Okay. Terima kasih Pak Ismail atas kehadirannya. Kami mau lanjut lagi untuk rembuk dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Mbak Revi, Pak Wiwi, Pak Putri, Mas Agus. Mas Eto, saya izin pamit. Ya, terima kasih Pak Ismail. Sampai ketemu di Bali Pak nanti Pak. Ya, insya Allah ketemu Pak Sandi ya. Kasih. Ya. Ayo teman-teman kita lanjut mumpung belum jam 10. Iya. Udah ngantuk banget. Aku on lagi karena ngomong film jadi melek gitu. Ya maksimal jam 10 ya. Ini malam ganjil nih, malam Lailatul Qadar. 25 menit lagi ya. Oke. Sok. Pak Agus, teman-teman yang lain ya, saya gini, kalau kita ini kan, kalau bahasa saya kalau bicara madu, ngejualnya nggak perlu kita, ini madu apa, orang ngerti gitu ya. Nah, agar juga kita memberikan dampak gitu ya, dan kita juga betul-betul dari, kan kalau saya lihat di Millionaires itu belum ada Pak progres gitu ya. Teman-teman yang kemarin pasca acara kemarin belum ada progres gitu. Nah, saya lihat dari tampilan video, kemudian gambar dan lain-lain itu cukup menarik untuk kita informasikan gitu ya. Nah, agar kita cepat eksekusi gitu ya. Sambil juga nanti planning saya menuju ke sana, dan biar juga Pak Ismail ini punya oh benar nih tim Waras sudah terlihat kerjasamanya gitu ya. Walaupun next kita masuk Santara atau tidak, biar ini juga nanti merespon gitu ya. Kan tadi beliau sudah bicara ini kaitan dengan kedistributoran gitu ya. Nah, apalagi di situ sudah bisa kita cantumkan brand Warasnya gitu ya. Nah, dan nanti support Bali Honey atau apalah, atau kita mau merek sendiri silakan disupport oleh Bali Honey. Atau memang Bali Honey sebagai ikonnya, karena saya bilang cukup bagus. Jadi sambil kita mengangkat, kalau misalnya teman-teman setuju, nah kita ini kan berlima nih gitu ya, kita ada 5 orang nih gitu ya, agar juga Pak Ismail punya respon yang baik dengan kita,
kita kunci nih jadi distributornya, minimal kita patungan lah. Seandainya teman-teman kalau ada uang 5 juta rupiah ini kan selesai nih. Dan kita udah jalan nih, ketika nanti acara reboan, acara ngumpul apapun, kita udah bisa promosi ini loh yang menjadi yang sudah kita angkat. Biar nanti ini juga apa ya kita punya apa mendapat penilaian sendiri gitu dari tim Millionaires gitu bahwa kita sudah berjalan. Gitu. Gimana menurut kawan-kawan? Ya, setuju. Ya, kan kita kan ber-6 bukan ber-5 ya. Ya. Setuju. 5. Berenam. Lagi. Oh, Bu Revi kan, Oh iya 6. kan masuk itu Bu Revi. Iya. Udah berarti 4 juta masing-masing 4 juta aja. Gimana kita eksekusi ini? Siap. Ayo, aku mau ikut. Siap. Nanti kita tampilin waras gitu ya apa kayak kalau misalnya kita mau angkat sih balihannya karena udah punya brand yang kuat gitu. Nah setelah misalnya dia mulai respon nih ternyata 25 juta ini bisa kita jualan cukup sepekan misalnya nih Pak baru jalan berapa minggu udah order lagi. Nah di situ dia akan berpikir gitu, oke melihat tim kayak begini nih udahlah nanti siapa tahu kalau masuk ke Santara menurut saya seandainya listing dia masuk ke Santara di situ kan Santara maksimal 20% untuk investor, 10% untuk santaranya, ya minimal kita masuk juga di situ gitu. Iya. Dan saya juga jujur, kalau kita bikin brand sendiri harus kemas pusing gitu. Mending kita malah menjadi bagian dari Honey Bali-nya itu. Aneh ya. Pokoknya order apa segala macam urusan mereka aja, kita nggak usah pusing gitu. Ya. Tapi kita dapat royalti dari situ, itu lebih nyaman lah gitu. Ya keren. Ya kita minta eksklusif lah kalau kita distributor itu berarti kita minta eksklusif lah agen-agen, jadi minta ke agen-agen yang dari Pulau Jawa nanti ngambilnya ke kita gitu, bisa nggak? Bisa. Ya, artinya gini Mbak, ya kalau mereka kan kadang gini melihat progres gitu ya, makanya saya bilang setelah kita diskusi ini kita jangan terlalu lama gitu, sambil menunggu santaranya apakah nanti bisa listing atau tidak gitu ya. Ini kita udah buktiin nih gitu. Dan ini kan juga co-branding tim kita gitu. Selama ini kan di Millionaires itu masih ngawur ngidul lah ya, belum ada dampak dari peningkatan dari UMKM Bali. Nah, kita ini udah jalan dulu gitu. Yang diupload beli tanah, beli apa. Iya. Nggak, kalau saya lihat nggak ada progres. Nah, ini kan pensasaran juga mereka ini, Bu. Bu Wiwi beli tanah, Bu Wiwi. Ini aja. Yang beli-beli kita simpan dulu aja. Iya. Kalau saya lihat ke arahnya lebih ke usaha pribadi gitu. Ya, usaha pribadi disimpan gitu. aja, nggak usah diekspos. Nanti ini kita dulu. Ya, siap. Makanya dibilang gini, Pak, teman-teman lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ya langsung biar beliau juga kerja menyiapkan brandnya, logo kita bagus nanti dikemas. Jadi warasnya agak nonjol Pak itu Pak. Iya dong. Jangan logo warasnya nonjol Mas. Iya. Mas Andri bilang dong kita pengennya jadi distributor eksklusif gitu loh. Jadi agen-agen di Pulau Jawa ngambilnya ke kita gitu loh. Ya. Kita bisa bikin nasional nanti. Nah, yang penting 25 nasional deh. Gampang. Distributor nasional kita gitu loh. Kalau saya gini nanti itu kita list dulu. Kan gini, kita kalau udah ada kan nanti Pak Agus bikin Pak desainnya kayak Waras Bali gitu ya. Stiker gampang lah Pak, paling kita cetak cuma berapa rupiah gitu ya. Nah di situ Waras harus nonjol kelihatan gitu ya, disupport oleh Bali Honey-nya. Video-video mereka itu kita ini Pak, kita tambah lagi logo Waras Pak nanti Pak, kita perbaiki lagi. Jadi di situ nongol gitu loh. Ya. Termasuk Millionaires-nya. Kenapa? Kalau cuma Bali Honey-nya kurang nendang itu. Ketika ada Warasnya, ada Millionaires muncul. Seakan-akan itu udah jadi produk tim kita gitu Pak. Dan kita jualannya udah di Millionaires itu laku keras lah alumni MBC kita itu Pak. Siap. Oke. Ya, sip. Kapan nih kita mau eksekusi? Langsung aja disiapkan nanti
kerjasama untuk ke distributorannya, terus nanti setelah itu dikirim ininya sampel apa namanya desain labelnya ya. Pak Agus bikinlah nanti Tingtong sama Pak Ismail gitu. Pokoknya kita siap nih ngambil distributor 25 juta, itu dapatnya berapa madu, kita buat stiker sendiri aja Pak. Kita co-branding nanti. Oke, siap. Tadi bukannya Pak Ismail mau bikinin minta logonya kita dulu, Mas? Ya, bisa. Nanti mana duluan lah. Kalau Pak Agus bisa nanti tinggal kita tanya mereka Pak. Kalau permintaan Pak Ismail kan tadi kita kirimin aja itunya, desainnya nanti dikemas di sana, kemarin udah tinggal masarin gitu. Boleh? Ya lebih praktis gitu, Pak Agus. Jadi praktis. Ya, gitu aja. Terus saya kirim desainnya ke grup. Udah oke, saya kirim ke Pak Ismail. Bulan Juni nanti kita ke sana udah harus punya kaosnya Pak. Ya, Kalau Bali ini Waras nge-branding Waras Pak. iyalah, harus. Saya antar anak saya sekalian ke Bali kan. Jadi ente bulannya apa? Awal Juni tanggal berapa, Bro? Ya, awal Juni. Awal Juni ya. Saya Juli, Mas. Ke sana Juli. Ya nggak apa sih, mumpung aja kita nanti. Jadi nggak putus. Nah. Oke. Kang Seto mau ikut juga? Bawa anak-anak. Pak Agus, Ya, Billy Sandi bicara, silahkan. Pak Agus, izin Pak, mungkin Coba mau lihat kontrakan kamu pakai. Ya, lanjut. oke. Suaranya Mbak Revi mute dulu ya sebentar ya. Oke. Pak Agus izin Pak, mungkin kita juga perlu tektokan lagi dengan panitia ya terkait dengan wacana kemarin kan sempat disampaikan pada saat hari terakhir itu kita akan dievaluasi selama 3 bulan ke depan. Nah, 3 bulan ke depan ini mungkin kita juga perlu pastikan skenario dari panitia itu seperti apa gitu ya. Agar kita juga bisa sinkronkan dengan agenda kita gitu ya. Karena kan ini kita sudah masuk bulan Mei, paling kita baru efektif mungkin berkunjung ke sana Juni gitu ya. Tadi sudah ada mungkin inisiatif co-branding dan sebagainya itu bisa kita jalankan, tapi dalam kaitan dengan Santara ini kita juga perlu sinkronkan nih Pak timeline dengan panitia Pak. 3 bulan itu maksimum tanggal berapa dan kita di-expect sudah harus melakukan apa gitu ya. Jadi kita juga bisa antisipasi paralel dengan skenario co-branding tadi gitu Pak. Oke. Iya, siap. Ntar saya hubungin langsung ke Bu Betrik ya. Betul. Ada lagi? Kalau saya lihatin tadi kan beliau cukup selektif ya untuk jadi menerima investor. Saya lihat lebih kehati-hatian beliau itu kan dia ingin jaga kualitas gitu ya. Nah, makanya kita juga nanti bicara masalah di pembagian hasil itu. Kita tadi udah kegambar Pak, dia baru maksimal 1 bulan itu pernah puncaknya 250 juta gitu. Iya. Kalau skala UMKM ya masih masuk lah gitu ya. Nah kan yang akan dilihat kan ketika kita masuk di 3 bulan ini ya, selain dari investor tadi pinjam gitu ya, bisa nggak kita naiki di atas 1 miliar nih 1 bulan? Itu kan akan punya nilai prestasi gitu ya dari tim kita juga gitu. Nah makanya nanti kalau bicara bagi hasil, saya pikir ini kan masalah hitungan saja gitu ya. Contoh misalnya beliau mau masuk nih ke Santara. Nah, andai kata kita mainnya di angka kedistributoran gitu ya. Nah, misalnya Pak berani nggak Pak lepas ke kita di tim Waras ini misalnya di 50% gitu ya. Nah, misalnya di 50% kita ambil nih gitu ya untuk kita skup nasional. Nah,
Misal contoh marginnya harganya 200.000 misalnya nih. Nah, 100.000 kita ambil nih diskonnya 50% gitu ya. Nah, dari margin ke konsumen, ini kan ada margin ini. Ini aja yang kita bagi ke Santara gitu loh. Ya. Kita bagi ke Santara dan nanti masalah distribusi mereka semua yang handle gitu Pak. Jadi tanpa mengganggu mungkin dari yang mereka sudah miliki. Gitu. Nah, tapi dengan catatan saya bilang progres kita juga untuk menunjukkan omset gitu. Karena kalau misalnya kita keseriusan kita udah ngisi di distributor, ternyata dalam 1 bulan kita bisa ngomset sekian puluh juta, itu kan beliau juga berpikir jangka panjang, oh benar di tim ini gitu. Nah, saya pikir itu jauh lebih baik. Dan kita ketika kita listing ke Santara itu sudah kelihatan angkanya Pak gitu. Jadi maksimal beliau lepas nih berapa gitu. Nah, selisih margin itu aja yang kita mainkan di Santara gitu untuk berbagi dengan para investor gitu. Oke. Itu aja. Oke, Mas. Terus beli ulangi lagi tadi yang PR yang mau diajukan ke admin Santara, saya tulis. Oh ya, intinya gini Pak, kan yang kalau nggak salah saya tangkap waktu hari terakhir itu ya, kan setelah 3 bulan setelah acara Millionaire Race itu kita dievaluasi lagi dan syukur-syukur bisa sudah ada UMKM yang bisa kita promosikan ke Santara gitu ya. Tapi intinya mungkin kita perlu tetap keep in touch dengan panitia gitu ya. Pada saat 3 bulan ini kita di-expect untuk melakukan apa saja. Apakah memang 3 bulan ini maksimum waktu kita untuk promosi UMKM di Santara atau kita masih ada buffer waktu tambahan untuk melakukan itu? Nah, itu yang mungkin perlu kita pastikan. Artinya apakah selama sampai dengan road to Vietnam tahun depan itu kita masih bisa melakukan scale up ke UMKM lain atau sebenarnya cuma dikasih waktu 3 bulan saja untuk melakukan ya. Nah, itu yang mungkin perlu dipastikan saja sih Pak. Oke. Cukup, ada lagi yang lain? 10 menit lagi. Jelas, cukup lah. Eksekusi aja ini distributor ini. Nanti kita ke distributoran ya tim waras ya. Siap, 25 juta bagi 6 berarti 4.500.000. Hah? 4.500.000. 4.500.000. Ya. Targetnya bisa pegang minimal wilayah Jabodetabek. Baik, teman-teman sekalian, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan malam ini. Setelah ini saya akan bikin logo untuk Bali Honey Waras beserta obrolan untuk ke Pak Ismailnya terkait dengan keinginan kita untuk jadi distributor. Juga nanti akan saya follow up admin Santara soal ekspektasi 3 bulan ini saja. Mudah-mudahan harapan kita bisa masuk Champions, tembus lewat program Bali Honey ini ya. Itu aja, cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum. Tambah nanti Pak, di video Bali Honey kan nggak ada tuh Pak, izin nanti sama Pak ini sama Pak Ismail itu kita tambahkan logo kita Pak di videonya. Nanti beliau kita jualan ya. Kita tinggal kirim logonya aja, beliau nanti tempel di videonya. Ah, ya udah. Lebih praktis. Ah, ya udah siap. Nanti minta bantu nanti mereka ya. Oke, siap. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman semua. Izin live.